Pernahkah kamu menyadari bahwa satu tarikan napas bisa mengubah seluruh keadaan batinmu? Bukan karena sugesti, bukan pula sekedar teknik relaksasi modern, melainkan karena napas adalah jalur tersembunyi, kode alami yang menghubungkan kesadaran, tubuh, dan sistem saraf terdalam manusia. Saat pikiran kacau, jantung berdegup cepat, dan emosi bergerak seperti badai di dalam dada, ada satu hal yang selalu hadir. Diam, setia, sering diabaikan. Napas. Ia masuk tanpa kamu minta. Ia keluar tanpa kamu sadari. Namun di balik kesederhanaannya, napas menyimpan kekuatan yang sejak ribuan tahun lalu dipelajari oleh para tabib kuno, pencari hikmah, dan penjaga pengetahuan batin. Mereka memahami sesuatu yang baru belakangan ini dibuktikan sains modern. Mengubah napas berarti mengubah sistem saraf. Ketika napas melambat, tubuh menerima sinyal bahwa keadaan aman. Ketika napas menjadi dalam dan sadar, otak melepaskan ketegangan yang selama ini disimpannya. Dan ketika ritme napas berubah, emosi pun ikut bergeser, tanpa perlu perlawanan, tanpa paksaan. Namun ada pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa napas memiliki akses langsung ke pusat ketenangan dalam diri manusia? Mengapa sistem saraf, penjaga reaksi takut, stres, dan kewaspadaan, begitu patuh pada irama udara yang keluar masuk hidung? Video ini tidak akan sekedar membahas teknik bernapas. Kita akan menyusuri hubungan tersembunyi antara energi napas dan sistem saraf, melihat bagaimana pengetahuan kuno dan ilmu modern bertemu di satu titik yang sama. Kamu akan memahami mengapa ketenangan sejati bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang diaktifkan. Dan yang terpenting, kamu akan menyadari satu hal. Ketenangan bukan datang dari luar. Ia muncul saat kamu kembali menguasai napasmu. Gerbang paling dekat menuju keseimbangan batin. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengajak kamu untuk terlibat. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini. Menarik untuk melihat sejauh mana pembahasan tentang nafas dan ketenangan ini menjangkau kesadaran banyak orang. Dan satu pertanyaan sederhana untukmu. Sampai di menit keberapa kamu masih bertahan menonton? Sekarang, mari kita kembali ke masa ketika nafas belum dianggap sekedar proses biologis. Jauh sebelum istilah sistem saraf dikenal, manusia kuno sudah memahami bahwa nafas adalah kunci pengatur batin. Dalam berbagai peradaban lama, dari Timur Tengah, Asia, hingga lembah-lembah peradaban tua, nafas dipandang sebagai pembawa energi kehidupan. Bukan hanya udara, tetapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih berpengaruh dari yang terlihat. Para tabib kuno menyadari satu pola. Orang yang napasnya kacau, pikirannya gelisah. Orang yang napasnya tenang, jiwanya stabil. Pengetahuan ini tidak ditulis sebagai rumus, melainkan diwariskan melalui praktik, laku diam, dan pengamatan panjang terhadap tubuh manusia. Mereka belum mengenal istilah saraf parasimpatik atau simpatis, namun mereka tahu bahwa ada dua keadaan dasar dalam diri manusia, mode siaga dan mode tenang. Dan pintu untuk berpindah di antara keduanya adalah nafas. Dalam filsafat batin, nafas dipahami sebagai jembatan. Jembatan antara yang sadar dan yang tak disadari, antara kehendak dan reaksi otomatis, antara tubuh kasar dan pusat kendali yang tak terlihat.
Inilah mengapa ilmu nafas sering dijaga, tidak diajarkan sembarangan. Bukan karena ia berbahaya, tetapi karena ia terlalu kuat bila disalahgunakan. Orang yang mampu menguasai napasnya, mampu menguasai reaksinya. Dan orang yang mampu menguasai reaksinya, tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan. Seiring waktu, dunia berubah. Pengetahuan kuno dianggap mistis, sementara manusia modern lebih percaya pada yang terukur. Namun ironisnya, sains modern justru menemukan kembali apa yang telah lama diketahui, bahwa nafas memiliki jalur langsung ke sistem saraf. Penelitian tentang otak dan saraf menunjukkan bahwa ritme nafas memengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan sinyal kimia di otak. Dengan kata lain, tubuh mendengarkan nafas lebih cepat daripada mendengarkan pikiran. Itulah sebabnya menenangkan pikiran terasa sulit, tetapi menenangkan nafas terasa mungkin. Namun disinilah kesalahpahaman terjadi. Banyak orang mengira ketenangan datang dari berpikir positif atau menghindari masalah. Padahal, menurut pemahaman lama, ketenangan adalah keadaan fisiologis yang diaktifkan, bukan diyakinkan. Ilmu ini tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan dunia modern. Dan kini, ketika manusia kembali dilanda stres, kecemasan, dan kelelahan batin, pengetahuan tentang nafas muncul kembali. Bukan sebagai ritual kuno, tetapi sebagai kebutuhan dasar manusia. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah bagaimana sebenarnya energi nafas bekerja pada sistem saraf dan mengapa tubuhmu menjadi tenang bahkan sebelum pikiranmu mengerti alasannya. Sekarang, sebelum kamu melanjutkan lebih jauh, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tidak perlu menutup mata, tidak perlu mengubah posisi tubuh. Tetaplah menonton video ini. Cukup perhatikan napasmu. Tarik perlahan dan biarkan ia keluar dengan lembut. Tidak ada yang perlu kamu capai. Tidak ada yang perlu kamu pahami secara paksa. Biarkan kata-kata ini mengalir seiring napasmu, seperti air yang mengikuti bentuk sungai. Karena sesungguhnya, sistem saraf tidak belajar lewat logika. Ia belajar lewat rasa aman. Di dalam tubuhmu, ada jaringan halus yang selalu bekerja tanpa kamu sadari. Ia mengatur detak jantung, ketegangan otot, hingga kecepatan pikiran. Inilah sistem saraf, dan ia hanya mengenal dua bahasa utama: ancaman dan ketenangan. Ketika hidup terasa menekan, sistem saraf masuk ke mode siaga. Napas menjadi pendek, dada terasa sempit. Pikiran melompat ke masa depan, mencari bahaya yang bahkan belum tentu ada. Ini bukan kelemahan, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Namun masalahnya, sistem ini tidak tahu kapan harus berhenti, kecuali kamu memberinya sinyal. Dan sinyal itu bukan kata-kata, bukan afirmasi, melainkan ritme napas. Setiap tarikan napas mengirim pesan ke otak. Setiap hembusan napas memberi instruksi pada saraf. Semakin lembut dan teratur napasmu, semakin jelas pesan yang diterima tubuh. Aku aman. Itulah sebabnya, bahkan saat pikiranmu masih penuh, tubuhmu bisa mulai tenang lebih dulu. Bayangkan sistem saraf seperti penjaga gerbang. Pikiran sering berdebat dengannya, namun napas berbicara langsung ke pusat kendalinya. Dan saat kamu terus menonton video ini, sambil bernapas perlahan, sesuatu mulai berubah tanpa perlu kamu sadari. Otot-otot kecil di wajah melembut, bahu mulai turun, detak jantung menemukan iramanya sendiri.
bukan karena kamu dipaksa, melainkan karena tubuhmu mengingat keadaan alaminya. Ilmu kuno memahami ini sebagai energi napas, bukan energi dalam pengertian magis, tetapi arus hidup yang bergerak melalui tubuh. Ketika arus ini lancar, sistem saraf berhenti bereaksi berlebihan. Ketika arus ini terhambat, tubuh hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Yang menarik, kamu tidak perlu mengendalikan pikiran untuk mengalirkan energi ini. Cukup bernapas dan tetap hadir. Jadi untuk beberapa saat ke depan, izinkan dirimu menonton dengan tenang. Biarkan napas menjadi jangkar. Biarkan kata-kata ini menjadi irama. Tidak ada yang perlu kamu lakukan dengan informasi ini sekarang. Tidak perlu menyimpulkan, tidak perlu menilai. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang jarang dibahas. Mengapa napas bisa mengubah keadaan saraf bahkan tanpa kesadaran penuh? Dan bagaimana ketenangan bisa muncul sebelum kamu menyadarinya. Tetaplah di sini, tetap bernapas, dan biarkan tubuhmu mendengarkan lebih dulu sebelum pikiranmu menyusul. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin berhenti sejenak. Tulis di kolom komentar pendapatmu tentang pembahasan ini. Apakah kamu pernah merasakan tubuh menjadi lebih tenang hanya dengan mengubah napas? Atau mungkin ini pertama kalinya kamu menyadari bahwa napas punya pengaruh sedalam ini. Komentarmu penting, karena pengalaman setiap orang berbeda. Dan seringkali, kesadaran seseorang bisa membangunkan kesadaran orang lain. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ada satu hal yang jarang disadari manusia modern. Tubuh seringkali berubah lebih dulu, baru pikiran menyusul. Banyak orang mengira ketenangan datang setelah masalah selesai, atau setelah pikiran menemukan jawaban. Namun, sistem saraf bekerja dengan cara yang berlawanan. Ia tidak menunggu penjelasan, ia merespon sinyal, dan napas adalah sinyal paling jujur yang bisa kamu berikan. Ketika kamu memperlambat hembusan napas, saraf vagus, jalur sunyi yang menghubungkan otak dan organ-organ tubuh, mulai aktif. Jalur ini seperti saklar tersembunyi. Saat ia menyala, tubuh berpindah dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan. Inilah paradoksnya. Kamu tidak perlu merasa aman untuk bernapas tenang. Kamu bernapas tenang, lalu rasa aman muncul. Inilah sebabnya banyak orang merasa sulit berpikir tenang saat cemas. Pikiran sedang dikuasai mode siaga. Tapi napas bisa menembus langsung ke pusat kendali itu, tanpa debat, tanpa argumen. Ada mitos yang beredar, bahwa ketenangan berarti pasrah atau kehilangan kewaspadaan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sistem saraf yang tenang lebih jernih, lebih tajam, dan lebih responsif terhadap realitas. Ia tidak bereaksi berlebihan, tetapi juga tidak mati rasa. Pengetahuan lama memahami ini sebagai keseimbangan, bukan menekan emosi, bukan melarikan diri dari rasa takut, tetapi mengatur aliran energi napas agar tubuh tidak tenggelam dalam ketegangan berkepanjangan. Mungkin kamu menyadari sekarang saat menonton bahwa napasmu tidak lagi secepat tadi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa tubuhmu sedang merespons informasi ini secara langsung. Dan disinilah kesalahpahaman terbesar terjadi. Banyak orang mencari ketenangan lewat metode rumit. Padahal pintu itu selalu terbuka setiap saat lewat satu tarikan napas sadar. Sekarang, mari kita turunkan semua pemahaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai konsep yang indah, tetapi sebagai alat hidup. Sesuatu yang bisa kamu gunakan kapanpun tubuh dan pikiran mulai kehilangan keseimbangan.
Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini. Kamu tidak perlu waktu khusus untuk mengatur sistem saraf. Sistem saraf bekerja di tengah aktivitas, bukan hanya saat meditasi atau diam. Saat kamu berada di kemacetan, saat menghadapi tekanan kerja, saat emosi naik tanpa peringatan, disitulah napas bekerja paling efektif. 1. Menggunakan napas sebagai rem darurat. Emosi. Ketika emosi memuncak, jangan buru-buru menenangkan pikiran. Itu seringkali gagal. Sebaliknya, arahkan perhatian ke hembusan napas. Tarik napas seperti biasa, namun saat menghembuskan, buat sedikit lebih panjang. Bukan dipaksa, bukan ditahan, hanya diperlambat dengan lembut. Hembusan napas yang panjang memberi sinyal pada sistem saraf bahwa situasi bisa dikendalikan. Ini seperti menarik tuas rem pada mesin yang terlalu panas. Perlahan, reaksi emosional menurun dengan sendirinya. 2. Menata saraf tanpa menghentikan aktivitas. Kamu tidak perlu menutup mata, tidak perlu duduk bersila. Cukup sadari ritme napas sambil tetap bergerak. Saat berjalan, selaraskan langkah dengan napas. Saat berbicara, biarkan napas tetap mengalir, tidak tertahan. Saat bekerja, sesekali perhatikan apakah napasmu mengunci di dada, lalu lepaskan. Ini bukan latihan formal. Ini adalah cara hidup sadar. 3. Kesalahan umum yang perlu kamu hindari. Banyak orang gagal bukan karena metodenya salah, tetapi karena niatnya keliru. Kesalahan pertama, bernapas dengan tujuan menghilangkan emosi. Emosi tidak perlu dihilangkan, ia perlu diturunkan volumenya. Kesalahan kedua, memaksakan napas dalam-dalam saat tubuh belum siap. Ini justru bisa memicu pusing atau ketegangan baru. Biarkan napas menjadi lebih lembut dulu, baru lebih dalam secara alami. Kesalahan ketiga, berharap hasil instan. Sistem saraf belajar lewat pengulangan, bukan keajaiban sesaat. 4. Mengubah pola hidup, bukan sekedar momen. Jika kamu membiasakan napas sadar beberapa menit setiap hari, saat bangun, sebelum tidur, atau di sela aktivitas, tubuh akan mulai mengenali ketenangan sebagai keadaan normal, bukan pengecualian. Yang berubah bukan hanya perasaan, tetapi cara kamu merespons hidup. Masalah tetap ada, tekanan tetap datang. Namun tubuhmu tidak lagi bereaksi seolah semuanya adalah ancaman. Dan disitulah letak transformasinya. Ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap utuh di tengah masalah. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua perjalanan ini. Bukan sebagai penutup biasa, tetapi sebagai pengingat mendalam tentang satu hal yang selalu kamu miliki sejak lahir dan sering kamu lupakan. Jika kamu memperhatikan sejak awal hingga sekarang, mungkin kamu menyadari satu hal sederhana namun penting. Ketenangan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertutup oleh ritme hidup yang terlalu cepat. Sepanjang video ini, kita tidak sedang mempelajari sesuatu yang asing. Kita justru mengingat kembali sesuatu yang sangat dekat. Napas, gerakan paling alami yang kamu lakukan sejak lahir. Dan ternyata, di sanalah tersimpan kunci untuk menata sistem saraf, emosi, dan kejernihan batin. Pengetahuan kuno memahami napas sebagai aliran kehidupan. Sains modern memahaminya sebagai pengatur sistem saraf. Dua bahasa berbeda, namun menunjuk pada kebenaran yang sama. Cara kamu bernapas menentukan cara kamu mengalami hidup. Kamu tidak perlu melawan pikiran yang kacau.
Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat. Tubuhmu hanya butuh satu sinyal jujur bahwa semuanya baik-baik saja. Dan sinyal itu selalu tersedia lewat napas yang sadar. Mungkin setelah video ini selesai, masalahmu belum langsung hilang. Tekanan hidup mungkin masih menunggu. Namun, jika tubuhmu lebih tenang, maka kamu akan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Lebih jernih, lebih utuh, lebih hadir. Inilah yang sering disalahpahami manusia modern. Ketenangan bukan hadiah setelah perjuangan selesai. Ketenangan adalah fondasi agar kamu bisa menjalani perjuangan dengan benar. Sekarang, sebelum kamu menutup video ini, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan untukmu. Bukan untuk dijawab sekarang, tetapi untuk direnungkan. Jika napas saja bisa mengubah keadaan batinmu, apalagi dalam hidupmu yang sebenarnya bisa berubah jika kamu berhenti melawannya dan mulai mengaturnya dengan sadar. Jika video ini memberi manfaat, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Tinggalkan jejakmu di komentar, bagikan pengalamanmu, dan jika kamu ingin menyelami lebih banyak pengetahuan tersembunyi tentang diri, kesadaran, dan kehidupan, tetaplah di sini. Karena perjalanan terdalam bukan tentang pergi ke tempat jauh. Ia selalu dimulai dari satu tarikan napas yang kamu sadari sepenuhnya.